got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Program algoritma Quicksort C++. Quicksort adalah salah satu algoritma pengurutan yang efisien dan populer yang digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam suatu himpunan data. Metode dari algoritma ini adalah define dan achievement, bagi dan kuasai, di mana sebuah list akan dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan pivot, yaitu elemen yang lebih kecil dari pivot dan elemen yang lebih besar dari pivot. Lalu, elemen tersebut dibagi kembali dengan menggunakan pivot baru sampai semua elemen berhasil disorting. Prinsip kerja Quicksort. Quicksort bekerja dengan menggunakan prinsip divide and conquer atau bagi dan taklukkan. Algoritma ini memiliki langkah-langkah utama sebagai berikut. Yang pertama, partisi, yaitu mengatur ulang himpunan data sehingga elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot berada di satu sisi, sedangkan elemen-elemen yang lebih besar dari pivot lain. Setelah partisi selesai, pivot berada di posisi akhirnya dalam himpunan data yang telah terurut. Yang kedua, rekursi. Mengulangi proses partisi untuk himpunan data yang lebih kecil di kedua sisi pivot. Proses ini dilakukan secara rekursif hingga himpunan data mencapai ukuran yang lebih kecil dan tidak bisa lagi dipecah menjadi 2 bagian. Yang ketiga, penggabungan. Setelah semua himpunan data yang lebih kecil terurut, penggabungan dilakukan untuk menyusun kembali himpunan data yang sudah terurut dengan menggabungkan himpunan data yang lebih kecil dengan pivot dan himpunan data yang lebih besar. Kelebihan Quicksort. 1. Kecepatan. Quicksort adalah salah satu algoritma pengurutan yang paling cepat. Hal ini disebabkan oleh metode partisi yang efisien dan penggunaan pendekatan rekursif. 2. Efisiensi penggunaan memori. Quicksort dapat diimplementasikan secara in-place, artinya tidak memerlukan alokasi memori tambahan untuk menyimpan himpunan data yang akan diurutkan. Hal ini menghemat penggunaan memori dan menjadikan algoritma ini efisien dalam penggunaan sumber daya. 3. Skalabilitas. Quicksort mampu mengatasi dengan baik himpunan data yang besar. Kinerjanya tidak terpengaruh secara signifikan oleh ukuran himpunan data yang diurutkan. Kekurangan Quicksort. 1. Ketergantungan pada pemilihan pivot. Pemilihan pivot yang buruk dapat mempengaruhi kinerja algoritma. Jika pivot dipilih dengan tidak proporsional atau elemen-elemen himpunan data hampir terurut, maka kinerja Quicksort dapat menurun yang merupakan kompleksitas terburuknya. 2. Ketidakstabilan. Quicksort termasuk algoritma pengurutan yang tidak stabil. Artinya, urutan relatif elemen-elemen dengan kunci yang sama mungkin berubah setelah proses pengurutan. Langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, ambil sebuah elemen yang dikata dengan pivot pada sebuah daftar. Yang kedua, urutkan kembali sebuah list sehingga elemen dengan nilai yang kecil dari pivot berada sebelum pivot, sedangkan seluruh elemen yang memiliki nilai yang lebih akbar dari pivot berada setelahnya, atau nilai yang sama bisa berada pada pivot setelahnya. Yang ketiga, setelah pemisahan, pivot berada pada posisi akhir-akhirnya. Operasi ini dikata partition. Yang keempat, sublist kesudahan disortir secara rekursif dari elemen yang lebih kecil dan sublist dari elemen yang lebih akbar. Len 4-8 ini adalah sebuah function yang nantinya kita akan digunakan untuk menampilkan semua data yang ada di dalam array. Len 10-30 di sini proses penyortiran terjadi, di mana pertama kita akan memilih pivot di ujung daftar dan hargai di setiap angka dari sebelah kiri dan sebelah kanan.
di mana jika angka lebih kecil dari pivot, maka ia akan ditempatkan di sebelah kiri, dan jika lebih besar, akan ditempatkan di sebelah kanan. Line 32-42, di sini kita akan membuat function rekursif. Line 47-52, di sini kita menyiapkan array untuk menampung inputan dari user dengan inputan banyak array yang akan disorting. Dan 56-60, di sini kita menginputkan seluruh data mulai dari array 0 hingga array ke n. Line 61-63, di sini kita hanya tinggal menjalankan fungsi quicksort dan menampilkannya menggunakan function yang telah kita buat sebelumnya. Kesimpulan, quicksort adalah algoritma pengurutan yang efisien dan cepat dalam melakukan pengurutan data. Dengan pendekatan divide and conquer serta pengguna partisi dan rekursi, quicksort mampu mengurutkan himpunan data dengan kompleksitas waktu rata-rata O(n) log n. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, kecepatan dan efisiensi pengguna memori membuat quicksort menjadi pilihan yang populer dalam berbagai aplikasi pengurutan data. Penting untuk memperhatikan pemilihan pivot yang baik guna memastikan kinerja algoritma yang optimal.